10.000 tahun, seorang manusia terjebak dalam neraka hingga berhasil menjadi raja neraka saat ia kembali ke bumi. Bumi dan orang-orang kini berdampingan dengan sebuah sistem misterius. Video ini merupakan kelanjutan cerita dari part sebelumnya. Di cerita sebelumnya, Oh Kangwu berhasil memancing Lucifer untuk datang ke bumi dengan menyiksa anaknya. Peperangan tak terelakkan antara pasukan Kangwu dan Lucifer, hingga kemudian Satan asli datang di tengah pertarungan. Satan yang memasuki pertarungan bilang, "Lucifer, aku datang untuk bicara sebagai face of evil yang memimpin kultus demon. Entah karena alasan apa, nampaknya ada kesalahpahaman di antara kita." Satan menengok ke arah Kangwu dan heran. "Kultus demon kami tidak memiliki niat untuk melawanmu. Yang aku heran, anggota kultus demon memiliki demonic energy level aceduk, bahkan melebihi Mammon. Kenapa kau di sini bersama Lucifer?" Satan lalu marah. "Jadi kau orang yang Yuria sebutkan, kau yang menyamar sebagai diriku." Kangwu langsung mengeluarkan Hellfire dan menyala. "Beraninya kau meniru nama ini? Apa kau takut mati? Diam dan jangan banyak bicara. Siapapun yang menyebut nama Satan dengan mulut mereka harus mati." Kangwu langsung menembakkan Hellfire. Satan terus bicara. "Tidak, kaulah yang sedang menyamar, akulah Satan." Sebuah ledakan terjadi. Kangwu dalam hatinya keringat dingin. Orang itu mungkinkah dia Satan yang asli? Aku sudah curiga ada makhluk selevel Satan di belakang Mammon, tapi Satan yang asli memang ada, dan dia salah satu face of evil yang memimpin kultus demon. Apa aku terlalu ceroboh memakai cheat? Untuk sekarang ada dua hal yang sama sekali tidak boleh diketahui. Fakta bahwa aku adalah Demon of Prophecy, dan yang kedua aku sendiri yang membunuh Reynald dan Alex. Ini sudah beda level dari saat mereka tahu bahwa aku adalah Demon King. Saat itu rekan-rekanku masih punya keyakinan, niat baik dan kepercayaan yang cukup padaku untuk memakluminya. Tapi kalau keberadaan Satan yang asli terungkap dan ketahuan bahwa selama ini aku bermain peran, maka habis sudah. Setiap ikatan, setiap hubungan yang kubangun di bumi, semuanya akan runtuh. Jadi bagaimanapun caranya, aku harus mencegah Satan yang asli muncul ke permukaan, atau paling tidak mencegah siapapun tahu bahwa aku yang palsu. Tapi yang aku heran untuk ukuran Satan yang asli, dia terlalu lemah. Demonic energi yang kurasakan bahkan tidak sampai 1/4 dari milik Mammon, apalagi milik Lucifer. Kalau begitu ada dua kemungkinan, Satan belum sepenuhnya memulihkan kekuatannya, atau Satan di hadapanku ini bukan tubuh aslinya. Kemungkinan yang kedua mendekati kebenaran kalau begitu. Kangwu memegang cincinnya dan tersenyum. "Aku masih bisa pakai cheat bukan?" Beberapa hari sebelumnya di sebuah goa, Yuria dan Satan sedang bicara. Yuria bilang, seseorang menyamar menjadi Tuan Satan. Satan heran, "Siapa yang berani menyamar sebagai diriku?" Yuria menjawab, "Saya tidak tahu dan ini hanya spekulasi. Namun tampaknya orang yang menyamar sebagai Tuan Satan telah memancing konflik dengan pasukan Lucifer. Beberapa hari yang lalu Lucifer turun langsung ke bumi dan telah membongkar cabang besar kultus demon satu persatu sambil mencari Tuan Satan. Komunikasi antar cabang pun terputus karena alasan yang tidak diketahui. Jadi kami tak bisa memastikan rinciannya. Diperkirakan cabang Afrika sedang diserang selagi kita bicara." Satan lalu berkata, "Penipu, serangan Lucifer. Apa yang sebenarnya terjadi? Kita tidak berada dalam posisi untuk melawan kekuatan Lucifer saat ini. Apa yang dilakukan oleh face of evil lainnya?" Yuria menjawab, "Tuan Belphegor dan Bloodseeker sedang dalam proses root, dan Tuan Kalgia sedang menyelidiki tentang Demon of Prophecy." Di sana Satan lalu muncul. Tidak ada pilihan lain, aku harus turun tangan sendiri.
Di pertarungan tersebut dalam hatinya Satan bilang, "Kupikir meluruskan kesalahpahaman dengan Lucifer lebih mendesak daripada menangani si penipu. Jadi aku menciptakan avatar dan mengirimnya ke Afrika. Dan tak hanya Lucifer, si peniru berada di tempat yang sama. Begitu aku sampai, si peniru membalikan keadaan dan menandaiku sebagai yang palsu." Satu-satunya garis abu di sini adalah Lucifer belum mencapai kesimpulan yang bulat. Pertama, aku perlu meyakinkan Lucifer. Satan lalu berkata di hadapan Lucifer, "Akulah Satan yang asli. Baik aku maupun kultus Demon tidak memiliki niat untuk melawanmu. Apapun yang terjadi, semua ini dirancang oleh si penipu untuk menciptakan celah di antara kita." Satan tersenyum ke arah Kang Wo. "Sulit dipercaya, aku sudah hidup melampaui angka yang bisa dihitung, tapi tak kusangka akan berhadapan dengan seseorang yang cukup berani untuk menyamar menjadi diriku." Kemudian Kang Wu mengeluarkan sesuatu dan menyela perkataannya. "Beraninya kau menggoyangkan lidah kotormu itu untuk menipu Achduk." Kang Wu mengeluarkan sebuah pedang. "Saksikanlah. Ini right, ini adalah bukti kalau aku adalah Satan." Satan tambah bingung melihat itu. "Bagaimana kau bisa punya itu?" "Tidak Lucifer, pedang itu palsu." Lucifer sejenak terdiam. Ia lalu bilang, "Sungguh pertunjukan yang membosankan. Bahkan setelah melihat Hell Equipment secara langsung, kamu masih bertingkah sebagai Satan. Kau pikir aku bodoh?" Kang Wu menambahkan, "Kau benar, aku juga heran dari mana sebenarnya tiruan itu merangkak keluar." Satan mulai panik dalam hatinya bilang, "Itu tidak mungkin Bright yang asli, karena yang asli ada di dalam tubuh asliku. Siapa dia sebenarnya? Demonic energinya juga begitu kuat. Terlebih tahu tentang Hell Equipment." Satan teringat saat Kang Wu berada di neraka. Mungkinkah itu dia? Tidak, Demon King sudah mati. Aku sudah memberi perintah ke agen terpercayaku yang kutanam di sisi Demon King, Amon. Kalau Demon King mencoba kembali ke bumi, aku sudah memerintahkan Amon untuk mencabik-cabik Demon King dengan dinding antar dimensi. Amon tidak mungkin mengkhianatiku, dan aku sendiri pun merasakan sensasi dia teriris-iris oleh hukum alam semesta. Tapi apakah Demon King masih hidup? Kang Wu lalu tersenyum di hadapan Satan. "Bagaimana? Nampaknya sudah tidak perlu bicara lagi. Aku tidak bisa membiarkan dia mengganggu duel suci kita, Lucifer." Lucifer menjawab, "Aku setuju. Ini juga tidak terasa benar bagiku." Kang Wu tersenyum. "Kalau begitu mari kita tangani si pengganggu dulu." Satan tambah panik. "Tidak, akulah Satan yang asli." Mereka berdua maju. Kang Wu menonjoknya. Lucifer memberi tendangan. Satan teriak, "Lucifer, kau ditipu. Ini adalah avatarku. Bright yang asli berada dalam tubuh asliku. Aku akan menuntunmu ke tempat tubuh asliku berada sekarang." Satan terus menahan kedua serangan mereka hingga Kang Wu berhasil mematahkan satu tanduknya. Kang Wu terus menghajarnya tanpa henti. Satan terpental jauh. Lucifer langsung mengejarnya. Satan terus bicara, "Dengarkan aku dulu, Lucifer. Akulah Satan. Aku tahu ini sulit dipercaya, tapi identitas asli bajingan itu adalah..." Lucifer mengeluarkan tombaknya. "Aku tidak tahu kau merangkak dari mana, tapi terima kasih berkat kau aku jadi sedikit lebih tenang." Kang Wu tersenyum melihat pertarungan mereka, hingga serangan Kang Wu dan Lucifer mendarat di tubuh Satan. Satan teriak kesakitan. Sambil merengek ia teriak, "Akulah Satan yang asli." Hingga perlahan-lahan tubuhnya mulai hancur. "Akulah Satan yang asli." Kang Wu lalu menyadari sesuatu. Apinya sudah padam. Ternyata dia memang avatar. Kalau saja tubuh asli, mana mungkin jasadnya akan lenyap begini. Yang lebih penting, Satan ternyata benar-benar ada di bumi. Dan entah kebetulan atau tidak dia memimpin kultus Demon.
Kalau aku mainkan dengan benar, aku bisa pakai dia seperti nanah yang menumpuk di luka. Saat dosa Satan sudah menumpuk dan tak bisa diukur lagi, saat situasinya mencapai titik di mana masalah tak bisa diselesaikan, kecuali Satan benar-benar mati. Saat itu aku akan duduk santai dan menikmati hidangan utama. Kang Wu lalu bilang, Lucifer sekarang penyusupnya sudah pergi, mari kita lanjutkan. Tapi diam-diam Lucifer mengeluarkan celah dimensi dan membawa anaknya. Anaknya terus berontak, lepaskan, aku bersumpah untuk menyerahkan jiwaku pada Nona Lilith. Melihat itu Kang Wu langsung beraksi. Beraninya seseorang yang menyebut sebagai Archduke lari begitu saja. Kang Wu menciptakan tangan energi dan berhasil mencengkram tangan Lucifer. Kang Wu teriak, kau pikir aku akan biarkanmu kabur? Lucifer menjawab, Satan, aku akan kembali. Aku akan menghancurkan semua hal yang menjadi milikmu. Yang kau buat hari ini akan membuatmu menyesal sepanjang sisa hidupmu. Hingga kemudian Kang Wu menarik tangan Lucifer sampai terputus. Gerbang dimensi itu perlahan-lahan menutup. Lucifer berkata, ingat ini Satan, aku akan kembali, pasti. Kemudian Demon Buaya siap menerkam dari belakang. Kembalikan tangan Tuan Lucifer. Kang Wu segera menengok lalu melemparnya. Kang Wu menghabisinya sambil kesal. Dasar sialan. Seharusnya aku tidak membiarkan Lucifer pergi. Terkejut karena kemunculan Satan itu alasan yang menyedihkan. Kalau saja kepalaku tetap jernih, aku akan beraksi sedikit lebih cepat. Membunuh Lucifer pasti bisa dilakukan. Lucifer akan kembali dan saat ia kembali dia akan benar-benar siap. Kang Wu mencoba untuk tenang. Meski begitu rencanaku tidak sepenuhnya gagal. Setelah kupikir-pikir ini tidak buruk juga. Tak lama kemudian Lilith mendekat. Tuan Kang Wu, aku akan menyiksa anggota kultus Demon dan melacak lokasi Satan. Kang Wu menjawab, tidak usah. Mereka bahkan tidak tahu Face of Evil adalah Satan. Yang kubunuh tadi adalah avatar milik Satan. Tubuh aslinya akan tahu bahwa dia diserang oleh pencuri identitasnya. Lilith kembali bertanya, berarti Satan akan bergerak duluan. Tapi bagaimana kalau dia tidak mau bergerak? Kang Wu melepaskan topengnya dan tersenyum. Maka kita yang buat dia bergerak. Tangkap semua anggota kultus Demon level kardinal ke atas dan hancurkan mereka. Lalu sebarkan informasi ini kepada para kultus Demon di cabang lain. Balak lalu mendekat. Tuanku, semua sisa pemilia Lucifer sudah ditaklukkan. Demon bawahan Lucifer ketakutan di hadapan Kang Wu. Kami akan setia, jadi ampuni kami. Kang Wu dengan dingin berkata, bunuh semuanya. Pasukan Lucifer lalu dihabisi. Dalam hatinya Kang Wu bilang, kalau ada cara untuk menyeberang ke benua Ernor dari sini, mungkin ada gunanya familiar milik Lucifer. Tapi karena tak ada cara untuk ke benua Ernor, mereka tidak berguna. Anjing yang berkhianat sekali akan selalu berkhianat lagi. Jika aku pikir-pikir aku tidak mendapatkan apapun dari semua ini. Kalau saja aku gunakan predation ke Lucifer, setidaknya aku bisa memenuhi syarat untuk dimenikso. Sambil memegang tangan Lucifer dan tanduk Satan, Kang Wu bilang, entah ini meningkatkan statusku atau tidak, tapi daripada aku tidak melahapnya. Kang Wu kemudian menyerap tangan Lucifer dan tanduk milik Satan dengan predation. Dan seketika, notifikasi dari sistem muncul. Atribut Archduke Slayer diaktifkan, menyerap jiwa yang terkandung dalam fragmen tubuh Satan dan Lucifer. Jejak samar Divinity telah terdeteksi dalam kedua jiwa. Dibandingkan dengan jiwa Archduke yang ada, grade naik sebanyak 1 tingkat. Mencoba predation pada jiwa rank SSS berhasil.
Tubuh Kang Wu langsung bereaksi diselimuti demonik energi yang besar. Bagian yang terhubung ke tempat deep di dalam 10,000 Hell kini telah selesai 100%. Semua syarat untuk Demonic Soul telah terpenuhi, mulai membangkitkan Demonic Soul. Kang Wu kaget melihat semua ini. Benar-benar berhasil. Kemudian di dalam kesadarannya Kang Wu menyelami Demonic Sea. Tempat ini lagi. Bukankah aku terlalu sering ke sini? Setidaknya ini bukan tempat deep. Jadi aku tidak bertemu orang itu lagi. Bagaimanapun katanya aku membangkitkan Demonic Soul. Apa sebenarnya Demonic Soul itu? Dibandingkan saat aku dapat Extreme Demonic Body, rasanya tidak ada sensasi yang sulit dijabarkan oleh kata-kata. Perasaan bahwa sesuatu mengembang dan meningkat, seperti berdiri di puncak gunung dan melihat ke dunia bawah tanah. Hal-hal yang selalu kuanggap remeh mulai terasa berbeda. Bukan kekuatan fisik yang mentah untuk mengalahkan dan menghancurkan seorang lawan, namun sebuah wadah untuk menyimpan sesuatu di dalamnya. Kang Wu melihat dan merasakan sesuatu. Pembangkitan Demonic Soul telah dicapai. Wadah yang mampu untuk menampung Divinity telah selesai. Status Demonic Energy meningkat sebanyak 5. Status Demonic Energy telah mencapai 140. Kang Wu kini mendapatkan sebuah wadah Divinity. Dalam hatinya ia bilang, wadah yang bisa menampung Divinity. Jadi ini jalan untuk menjadi Demon God. Pertama tubuh berubah, lalu jiwa berubah. Di dalam kedua perubahan itu ada satu tujuan, Divinity. Kekuatan yang dimiliki para dewa yang mengizinkan mereka untuk ada sebagai dewa. Kekuatan melampaui hukum fisika, kekuatan untuk memberi wujud pada keajaiban. Kang Wu kemudian memercikan sedikit darahnya. Para demon merasakan sebuah tekanan besar. Kang Wu lalu berkata, lama tidak berjumpa, Authority of Blade. Di sana Kang Wu bisa membangkitkan blade yang sempurna, sama seperti saat di neraka. Balak dan Lilith langsung tersenyum. Demon King telah kembali. Seperti dirimu yang dulu berkuasa di atas 10,000 demon di Hell of Nine Skies. Mereka berdua langsung berlutut. Anda telah kembali, Demon King. Kang Wu hanya tersenyum. Aku sudah di sini sejak awal. Balak sejenak berpikir, kau sudah kembali. Sungguh ucapan yang bodoh. Aku tahu siapa Demon King itu. Aku tahu sosok seperti apa dia. Alasan dia mencapai puncak dari Hell of Nine Skies dan 10,000 demon bukanlah karena dia kuat. Jika hanya dilihat dari segi kekuatan, para Archduke jauh lebih unggul. Selama 1000 tahun berperang, dia mengalami kekalahan yang tak terhitung jumlahnya. Banyak bawahannya tewas dan banyak rekan seperjuangannya juga gugur. Namun pada akhirnya Demon King lah yang menang. Dia tidak menyerah. Dia juga tidak mundur, dia tidak berkompromi dan juga tidak mengalah. Bahkan pertempuran yang saat itu tidak mungkin dimenangkannya, dia menerimanya dengan lapang dada. Kata-kata raja tidak salah kalau dia ada di sini. Balak tak kuasa menahan air matanya dan hendak memeluk Kang Wu. Dia sebenarnya sudah ada di sini sejak awal. Balak sambil memeluk Kang Wu bilang, sebuah kehormatan bisa melayani Demon King. Lilith tersenyum melihat suasana itu. Dengan ini mengatasi Satan dan Lucifer harusnya bukan hal yang sulit. Kang Wu lalu berkata, keduanya memiliki Divinity. Dalam hatinya Kang Wu bilang, Satan dan Lucifer memiliki Divinity itu masalah yang sama sekali berbeda. Dulu saat di Hell of Nine Skies, mereka berdua bahkan tidak punya sesuatu seperti Divinity. Seandainya mereka memiliki tanda-tanda semacam itu, pasti aku akan menyadarinya saat aku manfaatkan mereka berdua. Berdasarkan keadaannya, mereka pasti kembali ke masa lampau, setidaknya 1000 tahun yang lalu untuk mendapatkan kekuatan itu. Selama puluhan ribu tahun tak ada satupun yang mampu melampaui batasan-batasan yang melekat pada gelar Archduke. Satu-satunya yang pernah menembus batasan itu adalah Baal yang menduduki peringkat pertama di antara para Archduke.
Bagaimanapun juga sekarang setelah aku tahu keduanya telah melampaui batas itu, aku harus menjadi lebih kuat dengan cepat. Notif dari sistem lalu muncul. Misi tahap akhir untuk menjadi Demon God telah diaktifkan. Syarat 1 capai status Demonic Energy 150. Syarat 2 dan 3 belum terbuka. Kang Wu dalam hatinya berpikir, sebelumnya saat aku membuat Inferno, aku sudah tahu kalau ada misi dengan tingkat yang lebih tinggi untuk Demon God. Jadi ini sebenarnya bukan tahap terakhir. Dan untuk meningkatkan status Demonic Energy yang sudah setinggi ini, aku harus terus melahap demon yang tak terhitung jumlahnya dan bertarung melawan Archduke lalu memakan mereka. Kang Wu lalu menjentikan jarinya dan menghilangkan Authority of Blade. Baiklah semuanya, ayo kita kembali. Beberapa hari kemudian, Kang Wu di rumahnya sedang santai. Lilith lalu datang bawa sesuatu. Kang Wu, aku ingin memberi laporan. Proses pencucian otak dari 3 kardinal sudah selesai. Aku sudah mengirim mereka kembali. Apa kau tahu seberapa ampuh jebakan rayuanku? Ternyata penampilanku juga cukup berhasil ke manusia. Kang Wu heran mendengar itu dan membayangkan tentakelnya. Lilith terus bicara, biasanya aku pakai avatar untuk merayu mereka selama 3 hari 3 malam, tapi ternyata mencuci otaknya sudah berhasil cuma dalam 1 hari. Lilith lalu senang di dekat Kang Wu. Meski begitu, tubuh dan hati Lilith yang sesungguhnya ini hanya milik Kang Wu seorang. Kang Wu sedikit takut, ia menjawab, lalu apa kau berhasil mendapatkan informasi yang berguna? Lilith membuka laptopnya dan memberitahukan laporannya. 3 orang setingkat kardinal yang kembali, semuanya ditempatkan di cabang yang sama. Sampai saat ini aku belum berhasil mendapatkan informasi apapun mengenai pergerakan mereka. Cabang yang berlokasi di Rusia. Menurut para kardinal itu adalah cabang kultus demonik terbesar sejauh ini. Tapi mereka bilang itu bukan yang terbesar, walaupun 10.000 orang berkumpul di sana. Mendengar itu, Kang Wu kembali berpikir, kalau begitu apa mungkin Satan berada di markas utama? Atau mungkin ada tempat persembunyian terpisah untuk tubuh aslinya? Kang Wu lalu bilang, untuk saat ini teruskan dan selidiki pergerakan Satan dengan cabang itu sebagai titik fokusmu. Pada akhirnya Satan akan bergerak duluan. Jika kita tidak bergerak buru-buru, dia pasti akan segera melarikan diri seperti yang dilakukan Lucifer. Dalam hatinya Kang Wu bilang, itulah kenapa aku tidak bisa membuat Lilith marah. Dia adalah orang yang bisa diandalkan dan setia. Kang Wu lalu mengalihkan pembicaraan. Kau tidak lupa dengan acara besok bukan? Lilith menjawab, maksudmu soal piknik yang diusulkan oleh Echidna? Tentu saja aku sudah memberitahu Balak soal itu. Kang Wu kemudian beranjak, kalau begitu aku akan mengantarmu sampai ke depan apartemen. Tapi kemudian Lilith mengeluarkan tentakelnya. Ia mulai menggoda. Ya ampun, sayang sekali kalau sudah mau pulang seawal ini. Sudah tugas seorang raja untuk memberikan hadiah pada bawahannya atas kontribusinya. Kamu tahu itu bukan? Kang Wu langsung gemetar keringat dingin. Sementara itu di dapur Seol A sedang memasak kimchi. Dalam hatinya ia heran, Kang Wu dan Lilith. Aku heran apa yang mereka bicarakan selama ini. Akhir-akhir ini aku rasanya hampir tidak punya kesempatan sama sekali untuk mengobrol dengan Kang Wu. Sejak Archduke Mammon muncul, di sela-sela tugas bersama para guardian dan latihan pribadi, jumlah orang yang aku jaga semakin bertambah. Kesempatan untuk sekedar berbincang dengan Kang Wu semakin berkurang. Meski tinggal di satu atap yang sama, aku bisa merasakan jarak di antara kami perlahan-lahan semakin menjauh. Tidak, mungkin aku hanya sedikit kesepian. Tapi aku penasaran apa yang Kang Wu pikirkan tentang ini. 2 tahun tinggal bersama, waktu yang cukup bahkan bagi 2 orang yang saling tidak menyukai untuk mulai terbuka dan menumbuhkan perasaan. Selain itu, aku sudah menyukai Kang Wu sejak awal, bukan karena dia menyelamatkan hidupku, dan bukan karena dia menarikku keluar dari neraka.
Tapi kepribadiannya yang tanpa ragu-ragu melangkah maju untuk melakukan apapun yang harus dia lakukan, hanya berdiri di sampingnya dan mengikutinya sudah cukup untuk membuatku merasa kalau semuanya akan baik-baik saja. Namun di saat yang sama tatapan matanya terkadang begitu gelap, bahkan di balik senyumannya Kang Wu tampak begitu rapuh. Dia begitu kesepian, seolah-olah telah menelan kesendiriannya seutuhnya. Perasaan untuk mempercayai dan keinginan untuk menjaganya menyatu menjadi satu. Tapi ada sesuatu yang selalu menghalangiku. Rasanya aku terus berputar-putar di satu titik yang hanya selangkah lagi dari saat ketika semuanya akan berakhir. Tapi suatu hari nanti aku yakin bisa mencapainya, yaitu menikah denganmu. Itulah kata-kata yang kau ucapkan dulu. Begitu dia berhasil melarikan diri dari neraka setelah terjerat selama 10.000 tahun. Orang pertama yang dia temui adalah aku. Seol Ah yang memikirkan semua itu tak sadar kimchinya mulai luber. Dalam hatinya mulai gelisah. Tenanglah, aku tidak pernah berkencan dengan seorang pria sebelumnya. Jadi aku tidak tahu apa yang harus dilakukan. Yeonjo pernah bilang, si bodoh Kang Wu itu tidak akan pernah mengerti sampai mati. Jadi harus kau yang bicara. Dalam hatinya Seol Ah bilang, itulah yang disarankan Yeonjo pada aku. Tapi ngomong-ngomong sudah 1 jam berlalu. Kenapa mereka tidak keluar? Tak lama kemudian Lilith keluar dari kamar Kang Wu. Kemudian ia melihat Seol Ah di dekatnya. Seol Ah mulai curiga, dalam hatinya bilang, apa yang sebenarnya sudah mereka lakukan. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Mohon maaf jika ada salah. Admin pamit dan sampai jumpa di video berikutnya.